karena mungkin Gimana, Kak? Sepertinya Kak Febri sudah keluar dari Zoom ya. Mungkin Kak Deni. Kak Teguh, selamat malam Kak Teguh. Oke, ini sudah menunjukkan 34. Buat kita recap di untuk slide ini biar teman belum join bisa ikut join langsung. sorry Kak. Aduh. Sinyalnya atau gimana Kak Febri? Iya Kak. Oke. Kita tunggu teman-teman semua kemudian yang masih belum. Kita tunggu 1 menit lagi, teman-teman. Oke, udah 1 menit berlalu. Kita mulai aja ya. Pakai Mang Dodot. Mang Dodot, kalanya. Kita mulai aja ya teman-teman. Oke. Mohon maaf karena terjadi kendala teknis secara mendadak sehingga untuk narasumber yang sebelumnya dipasang di poster kita ganti dengan yang lain. Nah, karena ini waktunya sudah menunjukkan pukul 19.36, udah lewat 30 menit dari jadwal awal, maka kita mulai ya. Sebelumnya ada mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Nah, sebelum acara kita mulai, alangkah dahulu salam kenal semuanya, salam kenal buat reseller yang ini. Di sini saya akan menjadi moderator pada malam hari ini. Nah, tentunya di sini saya tidak sendiri, ada narasumber kita. Langsung saja narasumber pada malam hari ini, mohon maaf karena Kak Rida, Kak Farida Hidayatnya terjadi ada kendala teknis, maka kita ganti dengan Kak Adel. Sinyalnya jelek. Kak Adel, boleh di on cam Kak Adel, on cam sama suaranya di itu, oke. Ya, oke. Halo semuanya, teman-teman. Sehat ya malam ini ya. Halo. Sebelumnya mohon maaf banget. Alhamdulillah. Sebelumnya mohon maaf banget nih teman-teman karena ada kendala teknis. Jadi yang seharusnya diisi sama
Saudari Farida, tapi malam ini harus diisi sama saya. Nggak apa-apa ya. Mungkin, tapi nanti semoga bisa memuaskan pertanyaan-pertanyaan atau mungkin nanti teman-teman mau sharing-sharing juga nggak masalah. Aku jawab nanti. Itu aja. Salam kenal. Oh ya, salam kenal lupa. Nama saya Adel. Mungkin kalau misalkan Saudari Farida adalah sosial media spesialis di dunia dosen, kalau saya adalah sosial media spesialis di penerbit The Publish. Jadi kalau misalnya teman-teman yang lama nih, yang reseller lama kayaknya udah nggak asing lagi ya sama muka saya karena udah beberapa kali ngisi juga. Jadi yang seharusnya tadi diisi sama muka baru, mungkin wajah-wajah baru, tapi sekarang malah justru diisi sama wajah lama lagi nih. Jadi gitu loh Mbak Tika. Wah ini kayaknya teman-teman. Tapi tetap semangatnya masih ada kan ya. Iya harusnya ya. Ini reseller lama nih kayaknya, wah Mbak Ade lagi gitu kayaknya nih. Oke Mbak Adel, jadi di sini Tiwi juga akan menyampaikan beberapa teknis untuk malam hari ini. Nah pastinya teman-teman kan sudah tidak sabar nih ya untuk ingin mengetahui penjelasan atau materi dari Kak Adel. Jadi sesuai dengan tema webinar pada malam hari ini mengenai traffic organik untuk jualan online melalui Instagram. Jadi nanti kita acaranya semi talk aja ya Kak ya. Ya Kak Adel, jadi nanti teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan bisa langsung ditanyakan langsung di kolom komentar. Jadi untuk pertanyaan kita tidak di akhir akan, tapi di pertengahan teman-teman bisa langsung ditanyakan. Udah siap Kak Adel? Insya Allah siap. Ya. Yeah. Oke. Ini sedikit spoiler saja ya, untuk salah satu kunci keberhasilan dalam menggunakan Instagram itu kan untuk memasarkan produk itu kan ada di optimasi ya Kak Adel ya. Ini kan teman-teman banyak yang tanya gimana sih caranya dapat followers, gimana sih caranya biar like sama komennya banyak. Nah ini nanti ada beberapa pertanyaan yang mungkin bisa langsung Kak Adel jawab. Yang pertama itu mengenai apa itu traffic organik di Instagram. Jadi Kak Adel bisa jelaskan dimulai dari pertanyaan yang itu? Oh bisa. Jadi gini teman-teman, kalau misalkan teman-teman bilang, oh Instagram saya udah dilihat sama sekian orang nih gitu, atau Instagram saya postingannya di like sama sekian orang, atau ada yang komen, atau misalkan mungkin oh ternyata postingan saya di-share sama orang gitu. Nah, sebenarnya traffic itu adalah orang yang memang lalu lalang lah, bisa dibilang lalu lalang di postingan kita, lalu lalang di akunnya kita gitu. Orang yang kejangkau sama postingannya kita, orang yang kejangkau juga sama akunnya kita, orang yang simpelnya itu orang yang misalkan selama ini dia nge-like-in postingannya kita, itu bisa datang dari explore atau mungkin bisa datang juga dari mereka memang follow kita gitu. Nah, itu semua adalah traffic dari Instagram. Nah, apa sih traffic organik? Nah, traffic organik ini bisa dibilang kayak semua yang tadi saya sebutkan kayak komennya, mungkin bisa dibilang reach-nya, reach itu jangkauannya teman-teman, bisa dibilang jangkauannya, intensinya itu semua datangnya secara organik. Ya, di boosting dengan dengan ads seperti itu. Jadi yang dinamakan traffic organik adalah ya tadi like-nya, komennya, share-nya gitu. Mungkin teman-teman yang udah punya akun Instagram untuk tokonya ya, yang teman-teman reseller yang sebelumnya juga pernah ketemu sama saya untuk gimana sih caranya ngebuat toko gitu, postingannya atau jenisnya atau apa cara penyampaiannya ke calon-calon customer gitu. Nah itu tuh semuanya bisa dilihat apakah ada yang nge-like
atau ada yang komen atau enggak, ada yang tiba-tiba misalkan DM atau enggak, Kak bukunya yang ini masih ada atau enggak, atau Kak bukunya yang ini ready enggak. Nah itu termasuk ke dalam trafficnya Instagram, seperti itu Mbak Tiwi. Jadi apa tadi yang namanya reach ya Kak ya? Iya, betul. Yang datang. Oke. Berarti untuk like sama komen itu termasuk di dalam traffic organik ya Kak ya? Iya, like, komen, share-nya. Mungkin orang lihat postingannya kita, kan postingan di toko kita juga nggak semuanya buku ya. Mungkin kalau yang sebelumnya pernah ketemu sama saya di sharing session sebelumnya, itu kan kita bisa bangun toko dengan cara nge-share tips-tips juga, mungkin nge-share informasi-informasi yang mungkin bermanfaat buat audiensnya kita, usernya yang ngikutin kita gitu. Nah itu kan bisa juga di-share, bisa juga mungkin mereka membutuhkan itu akhirnya di-save seperti itu. Nah itu masuk ke dalam traffic di Instagram gitu. Nggak cuma Instagram sih sebenarnya, sosial media secara umum itu sebenarnya trafficnya gitu. Gitu sih. Baik, kalau untuk manfaatnya sendiri itu kira-kira apa ya Kak untuk traffic organik itu di Instagram kita yang lebih ke arah berjualan? Oh ya, kalau misalkan manfaatnya sebenarnya banyak sekali ini manfaatnya. Yang paling terlihat banget sebenarnya pertama namanya traffic itu kan tujuannya kita adalah branding tokonya kita, branding bukunya kita, atau mungkin branding produknya kita. Nah di situ tuh sebenarnya yang paling pertama ya kalau misalnya mau closing atau misalnya mau jualan buku, kita kan butuh ada orang yang beli. Nah untuk butuh ada orang yang beli berarti kan harus punya followers, harus ada yang melihat akunnya kita. Berarti yang paling terlihat pertama adalah traffic itu berpengaruh ke followers kita, kenaikan followers gitu. Nah, dari adanya followers itu kan bisa juga orang yang follow kita ternyata juga menginformasikan ke teman-temannya. Oh, kalau misalnya mau beli buku ke toko ini aja gitu. Nah, dari situ juga kan sebenarnya meningkatkan penjualan juga. Orang-orang jadi mau membeli buku di tokonya kita seperti itu. Itu sih sebenarnya yang paling terlihat. Yang tadinya mungkin juga cuman sekedar tahu buku-buku yang di luar the publish gitu. Nah, ternyata dengan adanya followers baru gitu kan, traffic-nya naik, jangkauannya makin luas, berarti kan makin banyak orang nih yang tahu produknya apa sih yang kita jual gitu. Itu sih sebenarnya. Banget ya untuk branding produk dan untuk menaikkan followers gitu ya Kak ya. Untuk mendapatkan traffic organik itu seperti apa sih Kak kalau untuk Instagram sendiri? Kalau untuk Instagram sendiri sebenarnya untuk mendapatkan traffic organik itu yang paling dibutuhkan pertama kali, sebenarnya nggak cuma traffic organik sih ya, traffic secara keseluruhan. Itu yang dibutuhkan pertama adalah konten sih, yang jelas ya. Kita butuh kontennya dulu nih. Konten yang seperti apa ya? Konten yang menarik orang-orang untuk datang ke tokonya kita gitu. Datang ke toko online-nya kita, terutama di Instagram gitu. Terlebih kalau untuk Instagram itu kan bener-bener targetnya banget itu kan ke visual ya. Orang kalau misalnya datang ke Instagram pasti ngelihatnya pertama kali itu apa sih gambarnya. Pertama kali itu apa sih yang dilihat, penyampaiannya melalui gambar itu seperti apa, bagus atau enggak. Terus misalkan menarik atau enggak gitu. Nah, penyajian itulah yang dibutuhkan ketika kalau misalkan teman-teman semuanya mau ke arah traffic gitu. Jadi kalau misalkan memang dibilang apa yang paling penting dan gimana caranya ya pertama kali itu ya kontennya dulu, bangun kontennya, baru nanti setelahnya yang pernah saya bahas sebelumnya juga di sharing session gitu, kita juga butuh caption yang juga menarik gitu, orangnya yang bisa, maksudnya dengan caption itu tuh kita juga bisa buat orang lain tuh langsung kayaknya buku ini cocok nih buat saya, buku ini emang yang lagi saya cari nih, atau misalkan bukunya buku novel gitu, ternyata buku novel ini nih menarik gitu, nah itu bisa dituangkan di caption, karena sekali lagi kalau untuk Instagram treatmentnya itu adalah
gimana kita berbicara menggunakan visual. Jadi kalau misalkan teman-teman mau menyampaikan sebuah produk gitu, terutama misalnya buku ya, mungkin bisa tuh disampaikan sepatah dua patah kata. Misalkan bukunya cirinya apa ya? Kalau yang pernah saya lakuin itu mungkin puisi, buku puisi atau buku motivasi. Nah, di dalamnya itu kita bisa cari nih apa sih kata-kata yang bisa ngena nih di hati orang yang ngelihat gitu. Jadi kita bisa tahu, oh misalkan kasih nih 1 bait aja puisi gitu. 1 bait puisi terus kita cantumin deh tuh gambar produknya gitu. Nah, dari situ juga bisa nyantumin harganya atau misalkan bisa juga nyantumin bisa lanjut ya. Tadi ada suara masuk jadi ke distract dikit. Bisa nyantumin harganya, bisa juga nyantumin mungkin penulisnya siapa atau misalkan juga misalkan lagi promo atau lagi diskon, mau membuat diskon juga bisa nyantumin harganya yang asli berapa, terus kita nyantumin harga diskonnya disilang di garis, terus di bawahnya disantumin harga hasil diskonnya jauh lebih besar gitu tulisannya gitu. Itu sebenarnya kan eye catching ya di matanya pembeli atau misalnya calon pembelinya kita gitu. Jadi itu sih yang paling pertama harus harus dimatengin dulu kontennya, mau ngebuat konten yang seperti apa, mau menyajikan konten yang seperti apa ke usernya kita, audiensnya kita seperti itu. Gitu Mbak Tiwi. Oke, Kak. Ini kan berbicara tentang konten. Kalau untuk Instagram sendiri itu beberapa tools ya, Kak. Misal IG Live, IG Story, Post, itu tuh termasuk di dalamnya ya, Kak ya? Atau gimana sih cara maksimalkan masing-masing tools di Instagram itu? Oh, oke. Kalau misalnya kita bahas fitur atau misalnya jenis konten tuh banyak banget ya. Kalau misalnya teman-teman, saya yakin sih sebenarnya teman-teman juga bukan sesuatu hal yang baru ya. Instagram tuh bukan sesuatu hal yang baru, pasti sudah pernah menggunakan, entah itu untuk tokonya, entah itu untuk kebutuhan pribadi gitu, akun personalnya. Kalau misalnya teman-teman, kalau misalnya saya merekomendasikan sebenarnya banyak banget nih tipe-tipe atau jenis-jenis konten yang bisa digunakan gitu. Kayak misalkan kebetulan juga ya Instagram ini kan baru banget ngeluarin fitur terbarunya juga, fitur Reels tuh. Nah, itu bisa juga teman-teman gunakan untuk menyajikan konten yang sifatnya lebih fresh ya, lebih eye catching, lebih gampang diterima sama orang. Nah, kalau misalkan mau modelnya juga, saya kayaknya agak kurang nih di video, kayaknya belum mulai bisa menjamah video gitu. Nah, bisa juga mungkin postingan yang cukup 1 gambar, 1 image aja untuk diposting gitu, itu bisa. Kalau misalkan teman-teman juga udah mulai paham nih, ada juga jenis-jenis yang kayak modelnya carousel yang bisa di slide, di swipe gitu. Nah, itu konten yang mungkin cocok nih di awal teman-teman buat gambar bukunya, nanti di akhir slide teman-teman bisa nyantumin, bisa dapetin buku ini tuh di mana aja, nggak cuma di Instagram kok. Jadi gini loh, mindset-nya itu closing itu tidak harus selamanya di platform Instagram, selesai misalnya masuk lewat DM teman-teman orang bayar langsung lewat misalnya DM, ada yang seperti itu. Tapi kita sebenarnya bisa juga mengarahkan audiens dari Instagram itu untuk membeli buku kita tuh di mana aja. Misalnya kita punya marketplace juga, kita punya Shopee, kita punya Lazada, atau mungkin kita punya WhatsApp, mau diarahkan ke WhatsApp itu juga bisa. Jadi teman-teman tuh misalkan ya bahasanya misalkan mau closing buku gitu, closing penjualan di Instagram melalui Instagram gitu. Nah, nggak harus orang di link langsung di Instagram, bisa kita arahkan ke WhatsApp, bisa kita arahkan ke mungkin lebih, kalau misalnya mau lebih private dan bisa langsung enak tektokannya gitu. Kayaknya WhatsApp adalah tempat yang lebih prefer banget ya buat kita ngelayani
apa namanya customer kita gitu. Jadi mungkin bisa nyantumin apa namanya WhatsApp-nya di Linktree, atau mungkin bisa juga sekarang kebetulan apa namanya WhatsApp itu kan sudah bisa ditautkan juga di Instagram. Nah itu kan bisa apa namanya bisa menambahkan atau meningkatkan closingan teman-teman juga gitu. Terus juga ada fitur-fitur story yang bisa teman-teman gunain buat naikin traffic kalau misalkan memang targetnya adalah meningkatkan traffic gitu. Itu sebenarnya apa namanya banyak lini yang banyak apa fitur yang bisa teman-teman gunakan. Kalau misalnya teman-teman udah biasa main TikTok gitu, ada fitur Reels juga, misalkan mau bikin book review, bisa teman-teman apa namanya, terus juga teman-teman biasa di depan kamera gitu bikin book review sendiri, atau misalkan mau ngenalin produknya dengan cara apa namanya, dengan cara penyampaian video juga bisa gitu. Jadi sekarang cukup lumayan banyak ya fitur yang bisa mendukung teman-teman untuk menaikkan apa namanya traffic dan penjualan sih menurutku ya. Paling utama orang jualan pasti naikin gimana caranya penghasilannya bertambah gitu kan. Gitu sih. Iya. Oke. Lalu ini selain itu fitur di Instagram apalagi sih Kak yang bisa untuk meningkatkan traffic organik selain fitur-fitur tersebut, atau apakah kita kan biasanya kalau untuk apa tuh namanya upload konten itu kan pasti ada deskripsi. Nah, hashtag itu tuh berpengaruh nggak sih untuk traffic organik? Maaf, apa tadi hashtag ya? Iya, betul. Oh, oke. Sebenarnya penggunaan hashtag, kalau misalnya teman-teman masih mau menggunakan hashtag itu nggak masalah. Nggak apa-apa sih, pakai aja. Cuman, apa namanya, kalau misalkan memang ingin menggunakan hashtag, mungkin ya saranku, itu disesuaikan lagi dengan bukunya, dengan postingan bukunya gitu. Karena misalkan buku yang lagi di-up gitu kan, buku jenisnya atau mungkin kategorinya gitu, kategori bukunya buku-buku sains gitu. Tapi nanti hashtag yang digunakan nggak relate sama isi bukunya gitu. Kayaknya itu kan juga cukup lumayan apa ya, sedikit ngedistract orang yang mau beli. Ini apa sih kok saya lagi nyari buku misalkan matematika tapi saya dapatnya buku IPA gitu, atau saya dapatnya malah buku biologi gitu. Nah itu sih sebenarnya kalau misalkan saya saranin emang kalau misalnya mau menggunakan hashtag itu nggak masalah, pakai aja, misalkan cuman 5 atau 10 hashtag gitu, 10 hashtag apa digunakan untuk postingannya itu nggak apa-apa. Nah cuman yang saya rekomendasiin kalau memang misalkan mau menggunakan hashtag itu jangan lupa dengan hashtag yang emang identik dengan toko Anda juga gitu. Jadi kayak misalkan contohnya salah satu toko apa ya? Saya pernah ngikutin, misalnya saya dulu pernah megang The Publish Store, sebelumnya katalog buku kan, itu saya tahu banget resellernya paling Hon Bookstore, Roa Baca, terus juga toko buku cerdas gitu ya. Nah itu toko-toko buku yang saya saranin buat teman-teman yang mungkin baru banget merintis banget, baru mau mulai dari awal, mungkin bisa diikutin tuh yang Hon Bookstore, terus toko-toko Agus Bookstore. Aku inget sih kayaknya itu ada Agus Bookstore juga, cuman nggak tahu deh masih nggak atau usernya udah berubah gitu. Bisa dijadiin contoh karena jangan takut buat ini ya, buat ngelihat apa namanya teman-teman kita atau rival atau kompetitor gitu. Jadi kita juga belajar sesuatu hal yang baik mungkin bisa juga lihat dari tetangga sebelah lah ya gitu. Jadi apa namanya bisa diikutin yang baik-baiknya gitu. Nah itu bisa kalau misalnya apa namanya bisa nih kita pakai misalkan di hashtagnya apa namanya Hon Bookstore The Publish, atau misalnya toko buku cerdas itu jadiin sebagai hashtag, karena itu ketika orang memang sudah pertama kali datang ke akun kita, terus kedua kali, ketiga kali, akhirnya kan ketika mau mencari buku, oh saya mau ke toko buku cerdas aja nih misalkan,
ya udah saya cari aja hashtagnya, atau misalkan enggak, ya udah kalau misalnya itu saya ke akunnya gitu. Nah misalkan mau jualan buku buku matematika gitu, ya udah buat aja misalnya hashtag buku matematika, hashtag buku matematika cerdas atau apa gitu, itu nggak masalah sebenarnya. Penggunaan hashtag itu kalau misalnya teman-teman masih mau menggunakan nggak masalah, pakailah 10 atau misalkan 15 hashtag yang memang relevan dengan kontennya dan dengan tokonya, seperti itu. Gitu, Mbak. Iya, berarti penting ya untuk hashtag itu relevan dengan kontennya. Selanjutnya, oh iya teman-teman reseller yang baru gabung, jadi untuk materi pada malam hari ini kita nggak pakai jadi kita langsung sharing. Jadi teman-teman mau ditanyakan bisa langsung ditanyakan di kolom komentar. Kalau teman-teman mau open cam juga boleh, silakan teman-teman. Oke. Ada yang mau ingin ditanyakan teman-teman? Ini jangan serius-serius banget ya, jangan kayak seminar atau webinar gitu. Ini sharing session aja teman-teman. Jadi kayaknya tegang banget ya Kak Adel. Tegang banget ya gitu. Yang ngisi udah kayak gini, terus teman-temannya tegang kan, aduh. Di bawah santai aja. Oke, terus ini Tio mau tanya lagi nih Kak Adel untuk kan untuk posting di Instagram itu kan penting nggak sih kalau kayak ada konten edukasi, terus habis itu konten untuk berjualan kayak gitu, itu penting nggak sih Kak Adel? Terus untuk postingannya itu apakah ada polanya atau apa kayak gitu? Sebenarnya bukan pola sih ya, lebih kayak apa sih namanya? Teman-teman bisa menentukan terlebih dahulu sebenarnya tokonya itu mau menampilkan seperti apa. Sebenarnya kalau misalnya sebelumnya itu saya pernah mohon maaf teman-teman yang masih dinyalakan mic-nya, minta tolong di unmute terlebih dahulu. Sebenarnya ada. Oke, lanjut ya. Tadi pertanyaannya tadi apa? Konten atau kalau untuk konten posting itu kan apakah harus konten untuk jualan terus ataukah bisa diselipin apa tuh namanya konten edukasi, terus kalau bisa diselipin untuk di konten itu bahasanya diselipin, mohon maaf, terus dari itu polanya kayak gimana? Konten yang kita sajikan itu sebenarnya bisa di mix kali ya bahasanya. Jadi kayak teman-teman bisa ya tadi saya udah sampein sih sebenarnya. Jadi bisa juga menggunakan konten-konten yang mendatangkan traffic. Nah, apa sih konten-konten yang mendatangkan traffic? Orang-orang itu kan pasti suka ya dengan hal-hal yang berbau entertain atau misalkan hal yang berbau tips, edukatif gitu. Nah, jadi di dalam kontennya teman-teman tuh bisa sebenarnya nampilin juga nih kayak tips, misalkan dikaitin aja sama buku yang mau kita sampein ke depannya nih tentang apa ya misalnya, atau tips membaca buku dengan cara yang cozy gitu, atau misalnya dengan cara yang enak nih gitu, atau misalnya tips memilih tempat untuk membaca buku dengan nyaman kayak gitu-gitu sebenarnya bisa, atau misalkan 5 rekomendasi buku versinya siapa nih tokonya, boleh disebutin juga di situ. Nah, kayak gitu-gitu bisa kok teman-teman nampilin. Misalkan kebetulan lagi weekend kok kayaknya kalau misalnya kita jualan terus juga
orang juga bosan kali ya, terus traffic yang datang jualan mulu gitu. Nah bisa juga tuh nampilin di weekend, ngajak kita kira-kira kalau misalnya weekend enaknya baca buku apa ya gitu. Terus kasih tuh pilihan, misalkan satu atau misalkan baca buku novel nih gitu, biar lebih terasa nuansa romantisnya di weekend gitu. Atau misalkan baca buku horor nih gitu, biar berasa nih lagi sendiriannya di rumah kayak gitu kan bisa. Nah itu sebenarnya naikin traffic kok teman-teman. Nah itu bisa juga nanti menggunakan hashtag yang relevan kayak misalkan tanya jawab atau misalkan quiz Instagram atau misalkan share yuk gitu kan bisa. Misalkan juga lagi kan ini produknya buku ya, misalkan bisa juga bikin kuis, bikin puzzle kayak anak-anak ini webinar. Belum muncul lagi ya. Nah, bikin kuis aja, kuis apa yang relevan misalnya buat orang-orang yang kita produknya buku. Terus kita produknya buku nih. Oh ya udah bikin aja puzzle gitu. Bikin puzzle buku mana ya ini potongan puzzle yang cocok dengan yang terpotong gitu. Kita buat ABC gitu. Nah, itu bisa. Atau misalkan bikin kuis kayak labirin, misalnya jalan kira-kira mana ya jalan yang tepat buat ke buku romance gitu, ada ABC kayak gitu-gitu. Sebenarnya banyak sih inspirasi atau ide-ide buat konten kaitannya sama buku. Nah itu pun bisa diaplikasikan ke story-nya teman-teman. Nah story ini gunanya memang sebenarnya nggak sebesar kayak postingan biasa dan nggak sebesar reels ya untuk menjangkau user atau audiens kita, followers baru gitu, karena emang pada dasarnya story itu kan kita targetkan untuk orang-orang yang kita tuh kayak ini aja deh kesannya kayak kita tuh lagi nyayangin followersnya kita gitu, kayak lagi say hi lah ke followersnya kita, ini loh Mimin juga aktif kok gitu, yuk ngobrol sama Mimin, atau misalkan tanya jawab deh, bikin pakai fitur Q&A juga bisa, atau misalkan pakai fitur misalnya lagi mau open Q&A bisa pakai fiturnya, ada juga kan di story gitu. Misalkan mau nanya-nanya apa nih, mau tanya-tanya buku apa yuk, bisa tanya-tanya nih gitu. Nah itu kan bisa juga, misalnya bikin polling tuh bisa biasanya apa ya kalau misalnya untuk buku, kayaknya cocok bisa juga nih kayak misalkan kalau ada dua pilihan, buku novel atau buku pelajaran, buku pendidikan gitu. Kalian cocok yang mana? Pakai main disorder juga bisa. Itu kan bisa kita pakai fitur polling kayak gitu. Kalau teman-teman ada diskon, misalkan lagi ada diskon yang relatif cuma sebentar gitu, misalnya cuma 1 atau 2 hari gitu, itu bisa juga pakai remindernya di story. Sebenarnya banyak sih ide-ide kayak gitu, tinggal gimana teman-teman mau mengaplikasikan itu ke akun Instagramnya, karena cukup lumayan banyak ya sekarang pendukung fitur untuk yang kita posting gitu, buat naik-naikin followers lah, atau traffic yang tadi dibilang traffic itu ya gampangnya mah like-nya lah, komennya, jangkauannya gitu, biar ada yang nge-like lah paling enggak, atau misalkan ya ada yang nge-share lah postingannya kita, semakin banyak yang nge-share kan lumayan nih datengin juga traffic baru, followers baru gitu. Oke, cukup jelas banget fitur-fitur yang ada di Instagram itu yang udah disampaikan sama Mbak Adel. Oh ya, ini Kak Adel, Kak Rida sudah join sepertinya. Kak Adel bisa digabungkan aja. Malam hari ini sudah kita pertemukan nih dua orang sosial media spesialis. Nah, Kak Rida. Halo Kak Rida. Sebenarnya masih belum bisa tersambung nih Kak Adel. Ini ada yang tanya nih Kak Adel. Oke, gimana? Dari Mang Dodot. Kak mau tanya kalau shopping itu gimana ya? Masih belum ngerti kayak gimana.
Kalau Instagram Shopping itu sebenarnya kan fitur yang bisa kita gunain buat ya toko-toko lah pada biasanya pada hal umumnya gitu. Nah, sama halnya kayak Instagram Shopping yang udah diaplikasikan di The Publish Store. The Publish Store itu kan mungkin teman-teman bisa juga tuh sambil ngecek di Publish Store. The Publish Store sendiri itu kan udah menggunakan fitur Instagram Shopping. Nah, Instagram Shopping ini itu bisa karena sekarang di Instagram itu ada satu khusus sendiri ya untuk shopping. Nah, di situ itu nanti sebenarnya kayak postingan biasa sih, cuman emang sedikit jadi double post gitu ya. Jadi teman-teman bisa masuk ke ini saya seharusnya sebenarnya sambil ini ya. Kalau misalkan untuk Instagram shopping sendiri sebenarnya sambil mendemonstrasikan gitu karena ada beberapa urutan-urutan yang memang harus dijelaskan gitu atau mungkin kalau misalkan nanti Mbak Rida udah join barangkali ya Mbak Rida ini menyampaikan di PowerPoint-nya terkait mungkin Mbak Rida sudah menyampaikan juga sudah menyiapkan materi itu tapi kalau misalkan saya sendiri kalau untuk Instagram shopping itu sebenarnya itu memudahkan audiens atau followers kita untuk langsung masuk ke toko kita. Jadi ketika lihat buku itu kan teman-teman semua udah pernah lihat ya postingan yang modelnya Instagram shopping. Jadi nanti yang biasanya cuman kalau postingan biasa itu kan kita cuman ngetek orang gitu. Nah, kalau misalnya di Instagram shopping itu kita bisa ngetek langsung bukunya dan nanti bisa closing di mana gitu. Nah, nanti ketika masuk misalkan kita lihatnya postingannya itu di homepage atau mungkin kita melihatnya di explore gitu. Nah, itu kita bisa langsung menuju postingannya kita dan masuk ke akunnya kita juga dan nanti bisa diarahkan untuk closing di Instagramnya sendiri gitu. Jadi nanti di situ ada beberapa fitur pendukung di mana teman-teman bisa berjualan langsung untuk closing bahasanya closing closing lah ya. Bener ya TV ya, kalau misalkan untuk pembelian buku biasanya closing ya bahasanya di reseller ya. Nah, untuk closing Ya, gitu. betul. Nah, untuk closing itu langsung di Instagramnya. Itu sih. Nah, kalau misalkan untuk Instagram shopping sendiri, kalau misalnya mau membangun bareng dari awal, karena kan saya ini nggak tahu ya berapa persen yang sudah menggunakan Instagram untuk penjualan bukunya, dan berapa banyak orang yang mungkin belum punya Instagram untuk penjualan bukunya, itu kan saya juga belum tahu nih presentasinya berapa gitu. Nah, kalau misalkan baru membuat akun gitu, kayaknya lebih prefer untuk gimana sih matengin dulu nih kontennya, karena kan untuk jujur sih ya, maksudnya sampai sekarang pun sekalipun saya sosial media spesialis gitu, untuk konten itu tuh kita kan setiap hari pasti harus ada yang baru ya, karena ada hal-hal yang memang kita harus gali terus biar kita tuh nggak bosan, orang-orang yang udah lama nih setia sama akunnya kita tuh nggak bosan sama postingan kita yang modelnya mungkin itu aja. Nah, itu kan hal yang mungkin harus setiap hari kita perbaruin ya, ada hal yang baru apa gitu. Oh ya, satu lagi teman-teman, kalau tadi teman-teman bilang fitur jenis konten gitu kan, saya rasa satu konten entertain yang cocok banget nih buat jualan bisa juga lo pakai konten meme. Kenapa konten meme? Karena konten meme itu salah satu konten yang masih banyak digemari sama orang. Tapi bukan berarti meme-nya yang cuma meme receh dan nggak ada targetnya ya, nggak ada tujuannya untuk closing ke buku teman-teman gitu. Nah, bisa juga nih misalkan kayak kemarin konten misalkan kemarin lagi hype banget nih Squid Game. Mungkin yang teman-temannya lain nih banyak nih yang lagi nge-hype banget nih yang Squid Game. Bisa juga tuh pakai konten Squid Game yang relate sama gimana caranya ngajak orang untuk beli buku gitu. Atau misalkan konten-konten yang targetingnya nih teman-teman, misalnya saya mau jaring anak-anak mahasiswa atau misalkan anak-anak SMA buat beli buku. Misalkan mahasiswa deh, paling enggak. Mahasiswa yang nge-in apa sih? Pasti kan yang dikenal opa-opa Korea gitu-gitu kan. Nah, kita bisa
bisa tuh pakai meme-meme yang kaitannya sama drama-drama Korea. Itu bisa tuh dipakai buat gimana caranya ngajak mereka buat beli buku di kita kayak gitu. Itu sih sebenarnya banyak yang bisa teman-teman aplikasikan di kontennya nanti untuk berjualan. Nah, kalau misalnya Instagram Shopping, ini sebenarnya saran aja kayaknya ya. Mungkin kedepannya jauh lebih baik itu bisa dijadiin maksudnya satu materi sendiri, karena memang untuk mengulik Instagram Shopping itu bukan yang cuman bisa sharing kayak gini ya, tapi emang harus ada demonstrasinya sendiri, karena teman-teman biar bisa tahu, bisa mencoba sendiri secara langsung gitu loh, Tiwi. Jadi kayak mungkin bisa ya diagendakan sendiri nanti, mungkin ada pemateri dan pengisi yang jauh lebih oke lah untuk mengulik Instagram Shopping sendiri, untuk ya lumayan lah ya buat naik-naikin penjualan teman-teman reseller semuanya, biar semangat jualan buku di Instagram gitu. Kayaknya cukup bagus mengoptimalkan Instagram Shopping gitu. Ya, gitu. cukup menarik ya, pembahasan tentang Instagram Shopping ini. Ada dari Kak Agustra bikin webinar khusus setting Instagram Shopping dong, Kak. Oke, ini jadi catatan buat kami untuk kedepannya, semoga bisa terlaksana membuat webinar mengenai Instagram Shopping ya. Lalu oh ya, buat teman-teman reseller yang baru join, karena kita tidak menggunakan PPT pada malam hari ini, jadi teman-teman bisa langsung tanya di kolom komentar, atau kalau mau open cam atau mau bertanya secara langsung juga boleh. Oke. Tuh. Ini Kak Rida sepertinya udah join, tapi masih belum ada suaranya. Kak Rida bisa open cam. Masih belum bisa sepertinya ya, Kak ya. Iya. Halo. Oh, udah bisa. Halo Kak Rida. Hai, halo. Hari ini susah banget nih, udah mendatangkan dua sosial media spesialis. Oke. Kak Rida aman, Kak Rida? Iya, tapi gambarnya kayaknya agak bingung saya nih. Ya udah, suara dulu ya. Oke, boleh suara dulu. Apa nih ya yang ditanyakan? Ini aja sih, Kak Rida. Mungkin ada dua patah kata. Oh iya ya, inilah. Ini baru, anggota baru. Halo. Ya. Iya ya, terima kasih ya udah bisa bergabung sama Dipublish. Saya sih ini Mbak, so far saya biasanya pakai blog Mbak. Kebetulan blog saya udah lama gitu. Mungkin at least nggak apa-apa dulu ya Mbak ya, pakai blog ya Mbak ya. Nggak apa-apa Kak. Gimana? Mohon maaf, ini Kak Rida. Ini sepertinya bukan Kak Rida. Iya, suaranya. Kak Rida reseller. Oke, mungkin langsung pertanyaannya aja, nggak apa-apa, kasih kesempatan Dewi. Tadi pertanyaannya gimana, Kak Rida? Enggak, saya sih masih pakai blog ya, Mbak. Oh iya. Sebenarnya kalau misalkan ia masih menggunakan blog, nggak masalah sih. Tapi kalau bisa memang memanfaatkan yang ada ya. Karena kan kalau saya ngelihatnya kan targetingnya itu kan karena mahasiswa ya. Banyak sekali, kayaknya sayang aja gitu kalau misalnya tidak memanfaatkan platform yang lagi in banget nih di mahasiswa-mahasiswa, karena kan kalau saya sih mikirnya gini, targetnya itu kan juga beragam,
dan sekarang kan kalau misalnya di The Publish sendiri kan ada toko yang maksudnya dari The Publish sendiri, bukunya itu kan memang rata-rata targetnya itu ke mahasiswa, ke apa namanya, ke orang-orang yang memang sedang mencari ilmu baru gitu ya, atau misalnya ilmu pendukung untuk kuliahnya mereka gitu. Jadi kayaknya sayang aja kalau misalkan Karida ini nggak menjamah Instagram juga gitu. Kalau misalnya menggunakan blogspot aja mungkin ada misalnya closing, tapi kayaknya kalau misalnya menambah Instagram mungkin bisa menambah closing juga gitu kan. Jadi bisa juga tuh nanti blogspotnya dimasukkan ke dalam bio-nya di Instagram gitu kan. Nah, bio di Instagram itu kan nanti bisa pakai, mungkin bisa pakai Linktree-nya. Jadi nanti Linktree itu bisa bisa mengarahkan ke blogspotnya juga. Jadi closing-nya tidak hanya di Instagram gitu. Jadi closing-nya pun bisa mungkin misalkan yang selama ini closing-nya di blogspot, atau misalkan selama ini mungkin yang punya website juga closing-nya di website gitu. Nah, bisa juga tuh mencantumkan blogspot atau website-nya itu di bio Instagramnya gitu. Karena tadi kembali lagi sih sebenarnya yang saya saya tadi bilang ya, saya jelaskan tadi, untuk closing di Instagram, maksudnya bahasa closing di Instagram, kalau saya mengartikannya bukan yang orang itu harus datang ke Instagram terus belinya tuh di Instagram gitu. Tapi bisa juga sebenarnya closingnya juga misalkan di marketplace teman-teman, atau mungkin lewat WhatsApp-nya teman-teman, karena di Instagram ini juga bisa mencantumkan itu gitu, di bio-nya bisa mencantumkan website kita gitu. Nah, itu sebenarnya bisa kayak gitu teman-teman. Jadi kayak menambah bisa dibilang ya menambah platform lah. Mungkin yang biasanya teman-teman pakai Shopee aja, terus tak tambah nih, misalkan nambahin closingan, mungkin di Bukalapak ada juga nih yang mau nyari gitu, sama aja kayak ini. Jadi saya biasanya jualan lewat blogspot nih gitu. Nah, ya coba-coba aja dulu nih, lagi ngebangun baru awal-awal gitu. Emang ngebangun itu nggak gampang sih ya. Mungkin bisa tanya sama teman-teman reseller yang sebelumnya pernah ketemu nih sama saya, kayak yang sudah saya sebutin tadi tuh, kayak Toko Buku Cerdas, terus Ruang Baca lah, terus Agus Bookstore, Han Bookstore, itu kan awal-awal mereka merintis Instagram juga nggak semudah itu mungkin ya. The Publish Store juga dulu ketika awal pertama kali saya pegang pun nggak semudah itu untuk mendapatkan orang beli buku di Instagramnya The Publish Store gitu. Jadi memang harus telaten sih sebenarnya, memang telaten, terus juga sabar juga, dan harus mau nyoba, berani nyoba, dan juga yang gali terus, ngulik terus, kira-kira apa ya yang mau saya sampaikan di Instagramnya saya gitu. Nah, itu sih Mbak Rida, mungkin saran aja sih, mulai menjamah Instagram nggak ada salahnya sih, karena emang targeting mahasiswa itu kan sekarang makin banyak yang main di Instagram, terus juga TikTok juga udah mulai banyak kan digemari gitu. Jadi bisa tuh digunakan platform-platform yang emang banyak calon customer-nya kita di situ. Begitu, Karida. Makasih Mbak. Oke. Ya, sama-sama. Monggo Mbak Tiwi. Monggo Mbak Tiwi. Halo Mbak Adel. Iya, Astagfirullah. Mungkin Mbak Tiwi-nya di mana ya? Halo Mbak Tiwi. Oke. Halo Kak. Jadi teman-teman ini yang jadi karena untuk sesi tanya jawab Mbak Adel, suaranya Mbak Tiwi masuk nggak ya? Suaranya putus-putus sih. Ini tadi saya mencerna sih sebenarnya. Kok kayaknya hilang ya? Kayaknya Mbak Tiwi-nya keluar dari Zoom ya? Sepertinya Mbak Tiwi-nya ada kendala teknis juga nih teman-teman. Jadi
saya bantu dulu. Kalau mau teman-teman ada yang mau tanya-tanya lagi sama Mbak Adel, silahkan. Mumpung ini masih ada Mbak Adelnya. Terus Mbak Adel kan juga udah sosial media spesialis, jadi teman-teman bisa banget buat tanya-tanya seputar Instagram. Kan kemarin tuh beberapa dari reseller juga yang baru bikin Instagram. Itu bisa juga tuh tanya-tanya Mbak Adel, gimana sih Mbak cara ngebangun Instagram, atau mungkin kalau misalnya masih baru, bagusnya uploadnya apa aja kayak gitu, optimasi feednya gimana, terus gimana cara memaksimalkan Instagram biar lebih bagus lagi, terus nanti biar bisa konsisten juga untuk bangun Instagramnya. Kayaknya sebelumnya pernah, ya saya pernah sampaikan sih, sebenarnya yang paling banget penting untuk untuk ngebangun Instagram itu yaitu tadi di konten. Karena emang tadi saya udah banyak banget ya nyaranin nih konten yang cocok buat teman-teman. Nggak tahu nih teman-teman nyatet atau enggak nih kayaknya. Itu sebenarnya penting banget teman-teman, konten-konten tipikal konten yang tadi itu saya ngasih tahu itu yang lagi nge-hype banget di Instagram, yang bisa banget nih diaplikasiin di Instagram teman-teman, kayak meme, terus tips, insight gitu. Insight itu mungkin kayak pengetahuan umum lah ya, atau misalkan lagi hari apa, peringatan hari apa, terus teman-teman nyampe ini informasi-informasi, misalnya peringatan kayak kemarin Hari Pahlawan gitu. Teman-teman bisa nih nyampein di situ, ini selamat Hari Pahlawan, terus slide selanjutnya teman-teman jelasin tentang pahlawan, nanti di slide selanjutnya juga teman-teman bisa tuh nyampein nih loh, kalau misalnya teman-teman mau kalian mau baca-baca tentang kepahlawanan gitu, atau misalnya baca-baca tentang sejarah, kita juga punya loh buku-buku sejarah nih yang cocok atau recommended banget nih buat teman-teman semua, buat kalian semua gitu. Nah, kalian bisa tuh tampilin di situ di slide-slide selanjutnya nih bukunya ini aja, gitu, harganya sekian. Terus kalau misalnya ditutup lah tuh dengan misalkan mau beli buku di marketplace, atau misalnya mau beli bukunya di websitenya kalau misalnya sudah ada website gitu. Kalau tadi Kak Rida mungkin punya blogspot, misalnya kalau misalnya mau belinya di blogspot saya yang ini gitu, itu bisa juga kayak gitu. Itu bisa dicoba kok di konten kayak gitu. Dan untuk mengoptimalkannya ya untuk di captionnya semenarik mungkin. Kalau misalkan modelnya single image gitu, single image itu maksudnya cuman gambar buku aja, kayak katalog gitu, kayak rak buku aja gitu. Nah, nanti bisa tuh di captionnya teman-teman nyampein sinopsisnya apa, segelintir aja, nggak perlu sampai berparagraf-paragraf, tapi bisa tuh nyampein sinopsisnya buku ini tuh manfaatnya apa sih buat kalian kalau beli gitu. Atau misalkan buku ini tuh isinya tentang apa aja sih, itu bisa aku dimasukin ke sinopsisnya. Buku ini terbitan berapa, terbitan tahun berapa, penulisnya siapa, tebelnya kayak gimana, karena mungkin ada ya pembaca yang maksudnya dia beli buku tapi sebenarnya bukan pembaca, bukan yang pembaca banget gitu. Pasti kan ngelihatnya ke halamannya, ini halaman tebel nggak nih gitu. Nah, bisa juga ditampilin tuh halamannya berapa halaman, kayak gitu-gitu bisa disampaikan untuk mengoptimalkan traffic ataupun penjualan buku gitu. Itu sih. Mungkin next lanjut ke pertanyaan aja kali ya Mbak Tiwi, biar sesuai atau relate sama yang dihadapi sama teman-teman. Oke, baik. Ini ada Mbak Rida udah join belum nih, Kak Rida? Kak Rida Farida, sebenarnya ya betul, Kak Rida Farida yang kan ada dua Rida ya. Ya Allah, sih Kak Deli yang sudah membantu jadi additional player, terima kasih. Mohon maaf teman-teman reseller yang mohon maaf ya, aku nggak bisa open cam karena di sini gelap dan aku agak hemat baterai gitu karena ternyata aku pindah tempat, ternyata di sini mati lampu, mati listrik, terus sinyal Telkomsel ini juga semoga bisa bersahabat ya. Ini suaraku lancar kan ya, maksudnya aman ya gitu. Makasih Mbak Adel, dan mohon maaf ya teman-teman reseller gitu.
Oke, apa pastinya apa yang disampaikan Kak Adel, Mbak Adel ini lebih oke lah ya. Maksudnya Mbak Adel ini juga senior di sosial media spesialis juga nih gitu. Jadi mungkin kita sharing-sharing aja kali ya teman-teman, nanti silahkan sih Mbak Tiri gitu. Iya betul. Ini ada pertanyaan sih, mungkin bisa dijawab Rida juga. Gimana caranya cari konten yang lagi hype buat diposting? Kak Rida bisa bantu dijawab? Oke. Monggo, Kak Rida. Biar bingung nih, gantian ya kan? Saya bingung dulu, Kak Rida yang jawab ya. Ya. Jawabannya dua. Gimana ya. sih caranya nyari konten yang lagi hype ya? Iya, betul sekali. Oke. Pastinya tadi udah dikasih tahu. Oke. Mbak, Ini sepertinya suaranya Rida hilang, terputus lagi. terputus lagi. Oke, terputus lagi ya. Oh, iya. Berarti Kak Adel mungkin bisa bantu jawab. Oke, tadi pertanyaannya gimana? Gimana caranya cari konten hype buat posting? Konten yang nge-hype buat posting. Ya, betul. Konten yang nge-hype buat posting. Yang pertama, cek kompetitor dulu. Kita bisa lihat atau misalkan juga bisa ngikutin kompetitor kita gitu. Jangan yang ngikutin 100% ini kontennya isinya kayak gini, oh ya udah saya aplikasiin 100% di feed saya seperti itu gitu. Jangan. Karena kalau kayak gitu nggak ada ya nilai kreativitasnya. Jadi kita bisa lihat di di akun kompetitor kita, mereka menampilkan apa sih gitu. Kalau misalkan enggak, kita bisa ngikutin nih trennya anak muda, oh mereka lagi bahas apa ya, ya udahlah kita bahas itu juga gitu. Yang tetap sih lagi-lagi ya, kalau saya saranin ya semuanya direlatin dengan bukunya yang kita jual gitu ya, sekalipun nggak relate 100% lah, paling nggak kayak yang tadi saya sampaikan gitu, kayak misalnya oh ini lagi Hari Pahlawan gitu, ya udah kita lagi bahas itu, kita kasih tahu sedikit informasi, nanti selanjutnya kita kasih tahu oh, apa ya yang buku yang kaitan sama Hari Pahlawan, oh ya buku sejarah, atau misalnya ada nih khusus kita lagi ada biografi tentang pahlawannya ini, atau misalnya buku yang kaitannya kita lagi bahas tentang pahlawan itu 100% gitu, ya udah kita masukin buku itu gitu. Nah terus yang kalau misalnya nge-hype nih yang meme itu kan sebenarnya bisa ya teman-teman cari, ada banyak banget lah di Google juga bisa lihat meme-meme kayak begitu tuh yang tetap karena kita kan bukunya buku pendidikan gitu kan, bukunya buku yang targetingnya juga tetap mahasiswa gitu ya, yang tetap mengedepankan kesopanan gitu kan. Jadi ya kita carilah meme-meme yang memang itu relate banget lah buat mahasiswa, kehidupan mahasiswa. Nah meme itu kan sebenarnya nggak yang harus buku misalnya di weekday aja gitu, weekend kita bisa ngelihat kok karakteristiknya mahasiswa kalau misalnya lagi weekday itu kayak gimana sih, misalnya karakteristiknya mahasiswa di weekend tuh seperti apa sih. Oh mungkin kalau misalnya weekend mahasiswa tuh biasanya sukanya yang fun gitu ya. Kalau misalnya suka yang fun ya mungkin kita bisa nyajiin kuis, bisa nyajiin meme yang lagi nge-hype di mereka gitu. Tapi kalau saya sih sebenarnya sejauh ini ya kalau misalnya nyantumin meme gitu itu rame aja pasti gitu. Entah itu dikaitin sama kehidupannya kalau saya kan kebetulan megangnya penerbit publish sekarang ini gitu. Jadi entah itu dikaitin sama penulis, entah itu dikaitin sama kehidupannya para penulis kayak gitu-gitu, itu relate kok, bisa aja, bisa nyantol, bisa digemari kok sama banyak orang gitu. Karena banyak yang ngerasa, ih ini aku banget nih, kalau dari meme tuh kayak gitu, ih ini aku banget nih, entah nanti dia beli bukunya nanti, atau misalnya entah dia nge-share gitu. Nah dengan nge-share tuh sebenarnya kita juga dapat kok manfaatnya dengan mereka nge-share atau mereka nge-save gitu. Berarti kan mereka udah kenal nih
nih sama toko kita. Kalau misalnya mereka sampai nge-share, siapa tahu followersnya mereka juga tahu toko buku kita apa nih, kok nge-share ini gitu. Terus tiba-tiba datang nih kunjungin ke tokonya kita, oh ternyata jualan buku, oh asik ya, isinya nggak cuma jualan nih, ada informasi-informasi juga, follow gitu. Yang tadinya cuma ngikutin misalkan tips-tips aja, atau misalnya ngikutin informasi-informasinya aja, oh kayaknya saya juga lagi butuh buku ini nih, ya udahlah saya ke toko buku ini aja gitu, karena saya udah ngikutin dia kayak gitu. Jadi kayak udah ya percaya aja gitu. Jadi kayak ngebangun trust itu emang agak susah sih ya teman-teman, karena dulu pengalaman saya megang The Publish Store juga seperti itu gitu. Ada yang mungkin dia mau beli, orang ini mau beli buku gitu. Terus pas waktu mau beli buku saya si customer ini nanya, ini terpercaya nggak ya, saya mau beli ini di sini, bisa dipercaya nggak ya gitu. Nah dari situlah sebenarnya ya kemampuan adminnya kita sih, maksudnya kemampuan kita menjelaskan gimana caranya nyayangin dia, gimana caranya dia percaya gitu sama kita, ya sama aja sih sebenarnya, sama kayak teman-teman membuat customer teman-teman tuh percaya untuk beli buku di tokonya teman-teman gitu. Nah dengan itu misalkan nih, mintalah mereka ngasih testimoni, atau misalkan tag akunnya kita ya gitu. Nanti kalau misalnya kalau bukunya sampai, tag ke akun kita ya, nanti kita repost kayak gitu-gitu. Nah itu tuh sebenarnya selain juga datengin misalnya teman-temannya mereka, oh dia beli buku di sini, emang ada buku apa aja sih, itu tuh bisa loh nambahin traffic masuk ke Instagramnya kita, ke tokonya kita gitu. Itu dengan kita juga nge-repost punyanya mereka, pertama kita menghargai mereka udah membeli buku di kita, kedua kita juga bisa tuh mungkin kalau misalnya teman-teman lihat di bawah bio biasanya kan ada tuh bulat itu kan hitungannya itu namanya kan highlight ya, itu bisa di highlight tuh testimoni atau misalkan testimoni pembelian, atau misalkan testimoni beli buku, atau misalkan customer kita gitu. Nah itu bisa di highlight story, di pin di situ. Jadi ketika orang datang ke akunnya kita, pasti kan orang melihat testimoninya dulu ya, ada nggak nih orang yang pernah beli di sini gitu, ada nggak nih orang yang beli di sini, bagus nggak nih pelayanannya. Kan dengan adanya testimoni itu, teman-teman yang datang ke akun kita yang tadinya mungkin nggak percaya sama kita gitu, akhirnya kan percaya gitu. Nah itu sih sebenarnya dulu yang saya lakukan untuk meningkatkan trust ya, kepercayaannya calon customer kita, calon pembeli buku kita gitu. Sekalipun misalkan belinya di WhatsApp gitu ya, nah kita tanya nih, bukunya udah sampai belum Kak, kayak gitu-gitu kan bisa. Misalkan ada, oh ya udah sampai gini, di capture, dibikinin story, itu juga bisa loh naikin traffic kalian, trafficnya akun teman-teman gitu. Itu Tiwi, Mbak Tiwi, monggo. Oke, ini Kak ada beberapa pertanyaan titipan. Pertanyaan titipan karena bisa disampaikan secara langsung, jadi namanya titipan ya. Ini Kak, untuk prioritas postingan atau followersnya terlebih dahulu Kak. Jadi konten yang kalau untuk membuat toko Instagram kita yang baru itu, yang menjadi prioritas itu postingannya terlebih dahulu atau followersnya terlebih dahulu? Oke. Kalau saya saranin postingan dijalanin dulu ya teman-teman. Ketika udah ada postingan, teman-teman mau cari followers itu gampang. Sebenarnya nggak gampang kan kayak ngebalikin telapak tangan kayak gitu aja, enggak gitu. Tapi maksud saya gampang di sini ketika gini aja deh, teman-teman nge-follow akun, nggak cuma di Instagram ya, misalnya di Facebook juga, atau misalnya di LinkedIn juga gitu. Teman-teman nge-follow tapi dia nggak posting apa-apa, percaya nggak sama akun itu? Enggak kan? Jadi kayak kalau saya saranin banyakin postingan, selagi teman-teman posting, selagi teman-teman nambah-nambah postingan di feed teman-teman semua, itu ya teman-teman nyari juga followers. Nah, nyari followers ini gimana sih? Nah, ini. Jadi, kalau saya, mungkin teman-teman yang baru banget nih ngebangun akun, kalau misalkan memang masih minim banget nih followersnya, teman-teman bisa kok nge-followin followers
yang tadi saya bilang akun kompetitor kita, makanya tadi saya bilang kan kayaknya penting banget gitu buat ngelihat akun followers akun kompetitor kita, karena dengan begitu sebenarnya kita gampang ngelihat mana sih orang yang emang dia berminat banget buat ikutin akun toko buku gitu. Misalkan saya dulu misalkan saya dulu di The Publish Store gitu. Nah, itu baru banget nih, baru masih cuma 100 followersnya gitu. Saya ngeliat nih akun kompetitor saya siapa ya gitu. Oh ya udah deh, saya coba lihat nih akunnya perusahaan sebelah, misalkan contoh Gramet atau misalkan contoh toko buku cerdas juga kan dulu udah ada juga akunnya. Oke, saya ngeliat toko buku cerdas gitu. Mana nih followers toko buku cerdas yang dia nge-like-in postingannya toko buku cerdas atau Gramedia. Bukan orang-orang yang nge-followin aja terus kita asal nge-follow, tapi orang yang memang berinteraksi. Yang tadi saya bilang, orang yang tadi misalnya kayak di like gitu kan, yang paling terlihat itu like sama komen ya. Sama kita orang awam nih ngelihat akun orang lain itu kan pasti di like sama komen dulu. Nah, kita lihat tuh akun kompetitor kita yang nge-like-in siapa aja. Nah, yang nge-like-in itulah yang kita followin dulu. Yang komen itulah, terlebih yang komen ya, karena kalau misalnya udah sampai komennya bukan yang komen jual followers atau misalnya komen-komen yang naikin followers dengan cara cepat, bukan komen-komen gitu ya, komen-komen good kayak gitu enggak, tapi komen yang emang wah postingannya kayak gini insightful banget nih, atau misalkan wah postingannya menarik nih kayak gitu-gitu, mungkin bisa tuh teman-teman followin. Karena apa? Nge-followin nge-followin orang-orang yang nge-like atau yang nge-komen, itu berarti kita nge-followin orang yang memang bener-bener bisa jadi orang yang juga beli buku di kita gitu. Itu sih. Jadi mungkin ini tips yang ya bisa diaplikasiin banget lah buat teman-teman yang baru banget ngebuat akun di Instagram. Karena dulu itu saya terapin dan emang berjalan banget sih. Jadi untuk menambah followers tuh berjalan banget. Nah, setelah itu udah misalkan dapat 10, dapat 20 followers, itu jangan lupa apresiasi ke diri sendiri ya, karena untuk meningkatkan itu tuh tidak mudah, dan nanti pun mungkin teman-teman bakalan berasa dari, kalau misalnya udah mulai dari nol banget ngebangun gitu, itu bakalan berasa banget, oh ternyata gini ya enaknya ngebangun akun ini dengan dengan usaha sendiri, sabarnya kayak gimana, terus harus saingan dengan banyak orang, tapi ternyata ada juga loh hasilnya gitu. Yang paling berasa banget mungkin adalah postingan pertama kali dari Instagram. Ketika teman-teman dapat penjualan buku dari akun itu untuk pertama kalinya, itu benar-benar bisa saya bilang nih, harus mengapresiasi diri sendiri, harus benar-benar oke, kamu udah berhasil untuk mencapai tahap ini gitu ya. Mulai dari situlah baru matengin lagi nih, oke, konten yang seperti apa nih yang mau saya sampaikan ke followers kita yang udah ada dan calon followersnya kita gitu. Itu sebenarnya kalau udah sampai closing jangan sampai kendor lagi ya, tetap harus semangat posting. Salah banyak banget kejadian seperti itu ya. Udah banyak nih, udah dapat 6 postingan. Aduh, kok males ya. Aduh, lawan deh rasa males. Manusiawi sebenarnya, karena sebagai orang yang biasa bikin konten pun juga itu kalau misalkan lagi nggak mood atau mungkin lagi buntu banget nih, aduh bikin apa lagi ya, itu emang cukup mengesalkan juga. Cuman kalau misalkan teman-teman mikirnya oke, harus ada closingan nih di Instagram gitu, nah itu bisa dikejar lah. Kalau saya bilang sebenarnya teman-teman semua bisa kok gitu, buktinya ada buktinya, maksudnya banyak, kayak misalkan yang tadi saya sebutin akun-akun mungkin reseller yang lama pun bisa tuh sharing gimana caranya ngebangun akun dari nol. Karena saya rasa banyak ya reseller The Publish yang udah punya toko bukunya dan berhasil gitu ningkatin trafficnya kah, atau mungkin penjualan dari bukunya. Kalau saya
kurang paham nih secara internalnya, mungkin Mbak Tiwi itu jauh lebih bisa sering sharing-sharing sama teman-teman reseller ini penjualannya ternyata dari mana aja kan bisa tahu gitu. Nah itu bisa tuh sharing-sharing tuh teman-teman yang reseller-reseller lama, jangan pelit ilmu ya, kalau saya bilang mungkin bisa tuh dijadiin pemateri seperti ini juga, bukan materi sih, lebih kayak sharing-sharing kayak gini juga tuh bisa teman-teman. Oke. Terus ada pertanyaan nih dari Kak Febrianus Wengke. Kak, bagaimana cara ampuhnya untuk meyakini customer bahwa buku yang kita posting itu original? Karena selama ini beberapa yang tanya itu buku atau ori atau enggak, Kak? Gitu. Ini pernah kejadian sama saya ketika dulu megang Depublish Store. Kalau dari Depublish sendiri kan sebenarnya dari kita udah mendukung ya untuk menunjukkan buku yang original itu seperti apa. Mungkin Mbak Tiwi lebih paham yang biasanya kesehariannya ngelihat buku-buku Depublish di kantor gitu kan. Buku yang original itu seperti apa? Nah, itu mungkin bisa tuh Mbak dikasih pemahaman ke teman-teman reseller, ini loh buku yang original itu ditunjukkan dengan cara, mungkin kan kalau setahu saya ada label ya, label yang modelnya mengkilap atau apa, saya yang sering kaitannya sama buku kan Mbak Tiwi nih sama Mbak Desi mungkin kan sebagai teman-teman di departemen sales kan. Nah, itu bisa tuh dikasih tahulah informasi ini ke teman-teman reseller bahwa ini loh buku yang original tuh seperti ini. Dan nah ini ide konten lagi nih. Itu bisa kok teman-teman sampein di kontennya teman-teman, tips membedakan buku yang original dan bajakan. Itu ide juga. Bisa tuh materi ini dijadiin konten. Teman-teman bisa ngasih tahu, bisa minta nih informasi ini dari Mbak Tiwi atau Mbak Desi, gimana cara membedain buku kita kan original nih. Apa aja sih yang ditunjukin dari buku-buku originalnya Depublish tuh. Nah, itu bisa disampaikan tuh di kontennya teman-teman. Jadi nggak semerta-merta teman-teman cuma nge-post buku aja gitu. Jadi bisa juga buku original versi penerbit Depublish atau buku original Depublish nih cirinya gitu. Itu kan bisa dijadiin konten. Sebenarnya semua bisa dijadiin konten. Kalau teman-teman lebih kreatif lagi dan lebih niat sih kalau saya bilang, karena emang butuh niat untuk bikin konten gitu. Ini Kak Gustra bilang beli bukunya aja dulu Kak biar tahu originalnya benar. Itu benar. Biar cepat ya Kak Gustra. Itu benar banget. Bisa kayak gitu. Ini tambahan dari Kak Gustra nih. Ini tak tambahin tips. Kak Gustra ini pemilik toko buku cerdas ya. Tipsnya setelah yang tadi tips Mbak Adil lakuin, udah ada yang follow. Kalau mau lebih just lagi, ulik tuh yang nge-follow kita, followersnya siapa. Nah, kita follow aja tuh followersnya yang udah follow kita. Logikanya gini, kalau ada yang follow kita kan biasanya kita lihat siapa sih ini yang baru aja follow, pas dia lihat profil kita dan ada beberapa nama yang dia kenal udah nge-follow kita, akan lebih mudah dia tergerak untuk ikut-ikutan follow kita. Mantap tuh tambahan dari Kak Gustra. Terima kasih Kak Gustra. Mungkin kalau misalnya teman-teman mau ngikutin toko buku cerdas juga boleh tuh mampir ke toko buku cerdas, dicek Instagramnya, jenis postingannya seperti apa. Oke, ini pertanyaan terakhir aja ya karena udah cukup lama Kak Adel. Udah berapa menit? 25 menit nggak kerasa ya Kak Adel ya. Bagaimana meyakinkan ke calon pembeli bahwa buku yang kita tawarkan merupakan buku bagus, sementara kita sendiri belum baca bukunya. Dari Kak Gustra juga sudah menyampaikan beli dulu aja bukunya. Terus beli bukunya, tapi akan tetap kalau semisal tidak bisa membeli bukunya juga
CS Reseller juga membuka teman-teman buat tanya daftar isi. Biasanya kalau untuk orang mau beli buku itu kebanyakan cari daftar isinya. Jadi Kak Amin bisa tanya ke CS Reseller untuk daftar isi buku ini tuh apa sih? Bisa disampaikan ke seperti itu. Oke. Udah cukup jelas banget nih penyampaian dari Kak Adel. Terima kasih Kak Adel sudah menjelaskan semuanya. Pertanyaan-pertanyaannya juga sudah dijawab. Terus habis itu mohon maaf juga waktunya udah cukup lama dan udah malam juga. Mungkin mau lanjut bisa follow IG The Publish buku Publish ya Kak, atau follow IG-nya Kak Adel. Baik. Itu IG-nya The Publish Store. Kalau misalnya mau cari-cari ide konten, bisa tuh cek di The Publish Store seperti apa. Atau mungkin reseller-reseller yang lain bisa sharing-sharing lah akun Instagramnya ya kan, sharing-sharing ilmu bareng teman-teman yang di Instagram gitu, teman-teman reseller yang baru membangun, bisa lah ikutin follow akun-akun toko bukunya teman-teman reseller yang udah lama gitu. Ini terima kasih banyak teman-teman dan mohon maaf banget nih teman-teman lama ngelihatnya saya lagi. Ini tadi saya berharap ada nih saudari Rida, ternyata terputus lagi. Jadi seharusnya kan itu ada mungkin perspektif baru lah dari sosial media spesialis lainnya gitu kan. Jadi bisa jadi tambahan ilmu dari teman-teman, tapi ternyata mungkin kendala listrik itu memang tidak bisa kita duga, dan mohon dimaklumi dan mohon maaf kalau misalnya ada ketidaknyamanan, kemunduran waktu dan lain-lain. Semoga malam ini bisa bermanfaat buat penjualan teman-teman sebelumnya. Amin. Untuk terakhir kali Kak Adel ada yang ingin disampaikan untuk teman-teman yang ingin mengoptimasi Instagramnya atau sudah? Paling ya itu tadi sih, ya sering-sering lah ngelihat akun kompetitor, jangan malu, jangan ragu, jangan malas untuk mencoba. Kalau misalkan saya biasanya di ini, ya udahlah saya mau pakai yang ini aja, pakai website aja atau pakai blogspot aja, atau biasanya di marketplace, ya udahlah saya di marketplace aja gitu. Jangan cobalah hal-hal yang baru, karena ada sekarang baru Instagram, belum lagi orang udah mulai berjualan di TikTok juga gitu kan. Makanya kenapa di Instagram juga ada fitur Reels yang mungkin bisa dimanfaatkan dari buat teman-teman. Jadi cobalah bisa mencoba hal-hal baru gitu. Jangan malas untuk konten, jangan malas untuk bikin konten yang bermanfaat buat followers-followersnya, biar closingannya tinggi ya. Biar Mbak Desi sama Mbak Tiwi ini nanti ngelayaninnya tuh udah sampai nggak ada waktu gitu. Biar waktu istirahat sambil ngelayanin reseller orderannya gitu kan. Jadi makin banyak lah orderan yang masuk. Semoga bermanfaat untuk malam ini. Terima kasih Mbak Tiwi, Mbak Desi. Terima kasih Kak Adel menambahkan sedikit. Sangat membantu. Buat teman-teman, jangan lupa juga untuk memaksimalkan tools-tools yang ada di Instagram. Itu aja sih dari saya. Alhamdulillah ya teman-teman, kita sudah sampai di penghujung acara. Semoga apa yang dipelajari hari ini bisa menjadi berkah dan bermanfaat untuk kita semua. Mari kita akhiri pertemuan kita pada malam hari ini. Dari saya selaku moderator, apabila banyak salah kata dan perbuatan selama menjadi moderator ada banyak salah dan kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Tiwi, terima kasih Mbak Adel. Terima kasih banyak Kak. Terima kasih teman-teman di Terima kasih. Teman-teman. Terima kasih.